Perbandingan dakwah antara Syekh yang dipenjarakan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Syekh yang diundang oleh Majelis Ulama Indonesia. Siapapun yang berbuat baik tadi atau membawa kebaikan tadi, dia akan diikuti. Maknanya, orang-orang yang nampaknya benci kepada sesuatu yang ditampilkan dengan baik atau kebaikan, prosesnya kalau si pelaku kebaikan itu bisa menolak kejahatan tadi dengan cara terbaik, orang-orang yang belum sadar itu akan menjadi sadar dan akan bersama-sama berbuat baik seperti orang yang menampilkan kebaikan itu. Ini teori ilahiyah. Kalau dilakukan dalam kehidupan sosial keseharian, dalam bentuk apapun, ini akan terjadi. Namun saudara-saudara, untuk tampil seperti itu, ini perlu punya wadah. Agar orang itu bisa tampil dengan baik, itu harus punya wadah. Wadahnya itu adalah kesabaran. Tanpa sabar, tidak bisa tampil dengan baik itu. Kenapa? Karena kebaikan dan ditampilkan dengan cara yang terbaik untuk mengatasi kejahatan, itu perbuatan lumayan beratnya. Maka hanya bisa dilakukan oleh orang yang mendapatkan kesabaran, memiliki kesabaran. Dan juga tidak akan bisa hanya sabar saja. Ada diberikan pada orang yang memiliki hadzun azim. Hadzun azim itu boleh diterjemahkan jiwa besar. Jadi sabar itu harus diikuti dengan jiwa besar. Kalau sabar tanpa diikuti jiwa besar, itu akan runtuh juga. Jadi sabar dibalut jiwa besar atau jiwa besar dibalut dengan sabar, itulah yang akan bisa melunakkan kejahatan, merubah kejahatan menjadi pengikut kebaikan. Nah, ini teori ilahiyah. Kalau ingin punya kawan banyak, berbuatlah baik dan untuk menolak kejahatan, tolaklah dengan cara yang terbaik. Pasti akan banyak yang mengikut. Sekalipun awalnya menentang. Saudara-saudara, itu pesan ilahi. And this jihad was at the time of the Prophet ﷺ. But this jihad cannot be accomplished, cannot take place unless the state of the Muslims is strong. If you don't have a strong Muslim country, who can they pursue or attack? And what is the reason behind such jihad? Number one, to call them to Islam. It is for da'wah. The jihad is only for da'wah. That is why when Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. Khalas, they're Muslims. We go. We don't want your country. We don't want your land. We don't want your wealth. Oke, semakin jelas ya. Jadi, ketika Muslim punya negara yang kuat, maka Muslim akan menyerang negara-negara non-Muslim. Kemudian, memaksa mereka memeluk Islam. Dan ini disebut berdakwah. Amazing. Lalu, bagaimana kalau mereka menolak? If they refuse,
then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. Stay kafir as you wish, no problem. But you have to give us a percentage. What? Serius ya? Kalau mereka menolak memeluk Islam, maka boleh-boleh saja, asalkan bayar. Lalu apa bedanya dengan preman? Lanjut lagi aja, dakwah jujurnya. And in return, when enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. Subhanallah, for this little money? Yes. And you enjoy sitting in your homes and in your country and live your life normally. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate in the streets, you do not, no, Sharia rules, but you live your life, you marry, you have children, you enjoy your life, but publicly, Islam rules. Ya. Lalu apa bedanya dengan penjajah dong? Penjajah juga begitu, datang dan menyerang, lalu memaksa yang dijajah untuk bayar upeti, lalu memaksa aturan-aturan si penjajah kepada yang terjajah. Lalu kalau ada penjajah lain ingin merebut wilayah jajahan penjajah yang pertama, maka penjajah pertama akan melawan penjajah lain tersebut demi mempertahankan wilayah jajahannya yang juga jadi sapi perahnya. Silakan lanjutkan lagi sih dakwah jujurnya. If they refuse, then Wah, apa sih? Ulangi dong. if they refuse, then Jadi maksudnya kalau orang kafir menolak memeluk Islam dan menolak untuk membayar jizyah pada muslim, maka dipenggal ya sih. if they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you two good options. Menyerang, memperbudak, serta merampas tanah. Itu jelas penjajahan. Syeh. Bedanya hanya kalau beli agama aja. Ternyata jihad yang asli diajarkan dan dipraktekkan Muhammad seperti itu ya. The other type of jihad is the one that everyone trying to hide. And what is the reason behind such jihad? Number one, to call them to Islam. It is for da'wah. The jihad is only for da'wah. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this. Maybe in the coming 40, 50 years, when the Muslims become strong as they're supposed to be, and they are focused and Islamically oriented. Now we're not Islamically oriented. We are money oriented. We want to live comfortably, have a good car, have a good house, have a good salary, and let everybody else die. I don't care. Wah. Jadi menurut Syekh, muslim-muslim yang berpikiran suka untuk hidup damai dan berdampingan dengan non-muslim itu adalah jenis muslim yang hanya money oriented. Tetapi saat mereka menjadi Islamic oriented, maka mereka akan berjihad seperti yang Syekh jelaskan sebelumnya tadi ya.